Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang praktikum tentang subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya harap setelah menonton video ini, Anda akan mengetahui tentang subnetting secara lebih mendalam. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizania Faiza Indira dengan NIM 20051121439 dari kelas 2020A, Program Studi S1 Sistem Informasi Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Baik, langsung saja saya mulai penjelasannya. Dalam penjelasan kali ini, akan saya mulai dengan definisi subnetting terlebih dahulu. Subnetting merupakan proses membagi sebuah network atau jaringan menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi tidak mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Selanjutnya yakni tujuan subnetting, yaitu 1. Mengefisienkan pengalamatan. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, maka terdapat 254 dikurangi 10, sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas jaringan menjadi bagian jaringan yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Langkah selanjutnya yakni kita membuat skema jaringan terlebih dahulu. Nah, skema jaringan kita pilih yang router, terus kita ketik juga yang switch, yaitu yang PT switch, dan ada switch 2, yakni switch 1 dan switch 2. Selanjutnya kita pilih yang PC. PC dalam skema jaringan ini ada 6, yaitu PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Nah, kita pilih dulu PC 3, selanjutnya PC 4, dan PC 5. Nah, untuk PC 0 kita ganti ke PC 6. Nah, kita urutkan dulu PC-nya sesuai dengan nama PC tersebut. PC 4, PC 5, dan PC 6. Nah, PC 0-nya kita ganti menjadi PC 6. Selanjutnya kita masukkan connection. Nah, sekarang yang kita pilih yang kabel, kita menghubungkan switch 1 dengan router. Selanjutnya menghubungkan switch yang kedua dengan router. Nah, selanjutnya menghubungkan PC yang satu dengan router yang satu. Selanjutnya PC 2 dengan switch yang kedua. Selanjutnya PC 3 ke switch yang pertama, PC 4 ke switch kedua, PC 5 ke switch yang kedua, dan PC 6 ke switch yang kedua. Kita tunggu dulu sampai tanda-tanda ini menjadi hijau semua. Dan kita atur dulu biar rapi. Setelah skema jaringan sudah selesai dibuat, selanjutnya yakni menyeting terlebih dahulu IP address dan subnet mask routernya. Untuk router yang awalnya dari switch 1 dengan fase net 0/0, IP address-nya disetting menjadi 192.168.1.10 dengan subnet max-nya 255.255.255.192. Selanjutnya, untuk router yang awalnya dari switch 2 dengan fase net 1/0, IP address-nya disetting menjadi 192.168.1.100 dengan subnet mask-nya 255.255.255.192.
Selanjutnya yakni menyeting IP address masing-masing PC dengan menekan 2 kali salah satu PC, kemudian memilih desktop, lalu memilih IP configuration. Untuk gateway, tidak semua PC diisi. Setelah itu, untuk PC1 akan disetting IP address, subnet mask, dan gateway-nya. IP address-nya disetting menjadi 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.192, dan gateway-nya menjadi 192.168.1.10. Setelah itu, untuk PC2 akan disetting IP address, subnet mask, dan gateway-nya. IP address-nya disetting menjadi 192.168.1.2, subnet mask-nya sama seperti dengan PC1, begitu pula dengan gateway-nya. Setelah itu, untuk PC3 akan disetting IP address, subnet mask, dan tanpa mengisi gateway-nya. IP address-nya disetting menjadi 192.168.1.3, subnet mask-nya sama seperti PC1 dan PC2, tetapi kita tidak mengisi gateway-nya. Setelah itu, untuk PC4 akan disetting IP address, subnet mask, dan gateway-nya. IP address-nya disetting menjadi 192.168.1.65, subnet mask-nya masih sama seperti PC1, PC2, dan PC3, dan gateway-nya menjadi 192.168.1.100. Setelah itu, untuk PC5 akan disetting IP address, subnet mask, dan tanpa mengisi gateway-nya. IP address-nya disetting menjadi 192.168.1.66, subnet mask-nya masih sama seperti PC1 sampai PC4, tapi tanpa mengisi gateway-nya. Nah, yang terakhir untuk PC6 akan disetting IP address, subnet mask, dan tanpa mengisi gateway-nya. IP address-nya disetting menjadi 192.168.1.67, subnet mask-nya sama seperti PC1 sampai PC5, tetapi tanpa mengisi gateway-nya. Setelah semua PC telah disetting, selanjutnya yaitu mengeklik simulation, lalu memilih edit filter dan show all none. Setelah itu memilih ICMP karena kali ini hanya akan menggunakan ICMP saja. Percobaan yang pertama yakni kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Yang pertama kita mengklik simulation, lalu kita klik simple PDU dari PC1 ke PC3. Selanjutnya kita jalankan PDU-nya tersebut. Kita klik next, lalu PC1 akan mengirimkan ke switch 1 dan switch 1 akan mengirimkan ke PC3. Setelah itu PC3 akan mengirimkan ke switch dan akan mengirimkan lagi ke PC1. Dan tracernya berhasil. Percobaan yang kedua yakni kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC4. Nah, kita klik ke mode simulation, lalu kita akan mengirimkan PC1 ke PC4. Selanjutnya, kita klik next. PC1 akan mengirimkan switch 1, kemudian ke router, dan router akan mengirimkan ke switch yang kedua, terus akan mengirimkan ke PC4. PC4 yang diisi gateway-nya akan mengirimkan kembali ke switch yang kedua. Switch yang kedua akan mengirimkan ke router. Router tersebut akan mengirimkan ke switch dan simple PDU berhasil dikembalikan ke PC1. Tracernya sudah berhasil. Percobaan yang selanjutnya yakni kita mengirimkan simple PDU dari PC2 ke PC5. Kita klik dulu mode simulation, lalu kita kirimkan PDU ke PC2 ke PC5. Nah, selanjutnya kita klik next. PC2 akan mengirimkan ke switch 1, kemudian switch 1 akan mengirimkan ke router, kemudian akan mengirimkan ke switch yang kedua, dan switch yang kedua akan mengirimkan ke PC yang kelima. Nah, akan tetapi tidak bisa kembalikan karena PC yang kelima tidak mempunyai gateway dan tracernya tidak berhasil dikembalikan. Selanjutnya yakni kita mengirimkan
simple PDU dari PC3 ke PC6. Kita klik dalam mode simulation, lalu kita kirimkan simple PDU dari PC3 ke PC6. Nah, setelah itu kita klik next untuk prosesnya. Kita klik next, tapi PC3 tidak dapat mengirimkan ke PC6 karena beda gang dan PC3 dan PC6 tidak diisi gateway-nya. Kedua-duanya tidak diisi gateway-nya. Setelah semua simple PDU telah dikirimkan ke semua PC, selanjutnya akan melakukan hasil dari penelusuran routernya dengan menekan 2 kali salah satu PC, lalu memilih desktop dan command prompt. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan tracing dari PC1 ke PC3. Di situ dapat terlihat bahwa pengiriman simple PDU dari PC1 ke PC3 berhasil dikembalikan karena kedua-keduanya berada dalam satu gang yang sama dan telah diisi gateway-nya. Selanjutnya kita akan mengecek hasil tracing dari PC1 ke PC4. Dari command prompt tersebut dapat terlihat bahwa pengiriman simple PDU dari PC1 ke PC4 berhasil dikembalikan karena kedua-duanya telah diisi gateway meskipun dalam gang yang berbeda. Selanjutnya kita akan mengecek hasil tracing dari PC2 ke PC5. Nah, dari command prompt tersebut dapat terlihat bahwa pengiriman simple PDU dari PC2 ke PC5 tidak berhasil dikembalikan karena PC5 tidak diisi gateway-nya, sedangkan PC2 diisi gateway-nya dan juga kedua-duanya berada dalam gang yang berbeda. Lalu kita akan mengecek hasil tracing dari PC3 ke PC6. Nah, dari command prompt tersebut dapat terlihat bahwa pengiriman simple PDU dari PC3 ke PC6 tidak berhasil terkirim maupun dikembalikan karena kedua-duanya tidak diisi gateway-nya dan berada dalam gang yang berbeda. Sekian penjelasan saya mengenai subnetting. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.